Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Neneng Wahyuni, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Fisika. Nomor peserta PPG 2015 018 488265. NIM PPG 23610021903887. Saya salah satu guru di SMK 15 Samarinda mengajar mata pelajaran fisika. Pada kesempatan hari ini tanggal 3 Desember 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja dalam jabatan 2023 menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi energi dan perubahannya, submateri usaha kelas 10. Untuk itu saya memohon dosen dan guru penguji penilaian untuk memberi masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum pergi ke sekolahan, apa kegiatan kalian? Sholat. Terus apa lagi? Membersihkan rumah. Nah, sebelum memulai pelajaran, maka dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Pada sehat semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya biar kita semangat. Yuk kita buat yel-yel dulu motivasi kalian. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa dan hebat. Yes, yes. Nah, sudah semangat untuk pembelajaran selanjutnya yaitu persepsi. Apa persepsi? Mengingat? Iya, pelajaran yang sudah disampaikan. Kira-kira masih ingat apa materi yang telah disampaikan minggu lalu? Yaitu energi potensial, mekanik, dan kinetik. Ada lagi? Ada macam-macam energi yaitu mekanik, kawan listrik. Ya, nanti ada lagi yang lain. Materi yang telah disampaikan Ibu tentang energi. Ada energi apa? Mekanik, energi potensial, energi. Ya, apa lagi? Energi kalau dan energi nuklir. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke motivasi kalian. Yuk. Bisa diamati nanti ya. Nah, diperhatikan. Ada sebuah bis, ya. Sedang keadaan apa dia? Iya. Terus ada seseorang sedang mendorong. Nah, terus yang kedua lagi mendorong. Keadaannya bagaimana nanti dianya? Lanjut. Mereka sukses, tetapi dengan ada satu yang mempunyai beban. Lanjut lagi untuk selanjutnya. Nah, sudah kalian simak tadi, yaitu ada sebuah mobil atau bis? Bis. Bis yang apa? Bis yang mogok. Terus mengapa? Didorong oleh seseorang. Terus? Kira-kira bagaimana? Bergerak.
bergerak tetapi pelan. Jika dua orang atau lebih mendorong bis, kira-kira bagaimana? Bergerak. Nah, kegiatan hari ini kita yang Ibu sampaikan yaitu tadi sudah diberi gambaran. Ya, sebelum pembelajaran dilanjutkan, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dan arti secara fisika. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan usaha. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung besarnya usaha yang bekerja pada sebuah benda. Lanjut yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasikan usaha akibat pengaruh gaya mendatar dan gaya yang membentuk sudut tertentu. Nah, di sini penilaian Ibu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Terus yang kedua yaitu penilaian tentang sikap kalian, ya. Terus yang ketiga penilaian tentang keterampilan kalian untuk menjawab LKPD. Nanti pas waktu presentasi. Nah, selanjutnya pelajaran selanjutnya yaitu tentang kegiatan intinya. Tadi sudah disampaikan. Apa yang kalian lihat pada gambar tadi? Yaitu mobil yang mogok. Kenapa mobil mogok itu didorong oleh seseorang? Kira-kira apakah yang terjadi jika mobil mogok ini saat didorong oleh satu orang atau lebih dari satu orang? Kira-kira nanti kalian jawab ya. Apa yang terjadi? Apa perbedaannya? Terus pertanyaan yang kedua, walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang tidak bergerak. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita membentuk kelompok 4 sampai 5 orang untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, sudah siap internetnya dan aplikasinya sudah dibuka? Kita membuka aplikasi yaitu PET dalam bidang miring. Kalau sudah, kalian boleh membuka aplikasinya. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, nanti bisa kalian perhatikan untuk langkah-langkah LKPD-nya ya. Yang pertama, kalian membuka dulu program PET interaktif simulasi atau DREM. Lanjut, sudah dibuka semua? Sudah. Baru kalian mengklik fitur tambahannya. Ya, sudah dibuka. Kalau sudah, nanti kegiatannya di bawahnya kalian atur di situ kepastian geraknya, masa bendanya, ketinggiannya ya. Kalian atur sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah membentuk di sini kelompoknya? Sudah. Kalau sudah Ibu ingin membagikan LKPD-nya di penilaiannya ya. Keterampilan kalian untuk menjawab LKPD itu Ibu nilai dalam sikap keterampilannya ya. Boleh kalian baca literasi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah dibuka PET-nya? Ya. Sudah dibuka aplikasi PET-nya? Sudah. Itu X0, mula-mulanya berapa? Mula-mula di situ. Posisi dasar. Iya, posisi ini. Bagaimana, sudah selesai untuk pekerjaan LKPD-nya? Jika sudah, boleh di antara kalian atau kelompok per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok siapa dulu yang ingin maju ke depan? Silakan kelompok 2 maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan dari kelompok 2 yaitu dengan massa 100 kg, ketinggian 2 meter, jarak 1,5 meter, dengan kecepatan 6,9 meter per detik, energi potensialnya yaitu 1960, energi kinetiknya 1961. Dengan massa 150 kg, dengan ketinggian 2 meter, dengan jarak 1,5 meter, kecepatan 0,51 meter per detik, energi potensialnya yaitu 5.000 dan energi kinetik yang dihasilkan yaitu 1968. Dengan massa 200 kg, ketinggian 2 meter, jarak 1,5 meter, dengan kecepatan 0,55 meter per detik, energi potensialnya yaitu 10.000 dengan energi kinetik 2.450 Joule. Dengan massa 100 kg, dengan ketinggian 2,5, jarak 1,5, kecepatan 0,56, energi potensial 23.000, dengan kinetik 22.450, dengan massa 150 kg, ketinggian 2,5, jarak 1,5, kecepatan 0,58, energi potensial 25.000 dengan energi kinetik 22.450, massa 200 kg, ketinggian 2,5, jarak 1,5, kecepatan 0,60, energi potensial 30.000, energi kinetik 2.450. Dengan massa 100 kg, tinggi 3 meter, jarak 1,5 meter, kecepatan 0,6,2 per detik, energi potensial yaitu 5.000 dan energi kinetik 5.000 dengan massa 150 kg, tinggi 2 meter, jarak 1,5 meter, kecepatan 0,65 per detik, energi potensial 5.000 dan energi kinetik 2.450.000 dengan massa 200 kg dengan tinggi 2 meter, dengan jarak 1,5 meter, kecepatan 0,68 per detik, energi potensial 1.000 dan energi kinetiknya 24.500. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu 1. Lukiskan grafik yang menggambarkan hubungan antara gaya dan usaha. Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika perpindahannya dikenai gaya bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. 2. Analisis grafik hubungan antara gaya dan usaha. Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika perpindahannya dikenai gaya bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi besar usaha pada percobaan yang telah dilakukan? Besarnya gaya, besarnya perpindahan yang ditempuh. 4. Bagaimana hubungan gaya dan usaha? Tuliskan rumus bersamanya. Untuk rumus usaha sendiri adalah W sama dengan F kali S, yang mana W merupakan satuan Joule atau J yang merupakan usaha, sementara F adalah gaya dengan satuan Newton atau N. 5. Dari percobaan kedua, bagaimana hubungan antara usaha, energi kinetik, dan energi potensial? Jelaskan. Usaha merupakan
Perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, perubahan energi tersebut berupa energi kinetik maupun energi potensial sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, sekian dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 2. Kelompok mana lagi yang ingin maju? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Nah, setelah apa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi dalam pembahasan hasil pengamatan kami, maka kita langsung masuk kesimpulan. Oke. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, pertama, lukiskan grafik yang menggambarkan hubungan antara gaya dan usaha. Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika perpindahan yang dikenai gaya bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Kita masuk kedua adalah analisis grafik hubungan antara gaya dan usaha. Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika perpindahan yang dikenai gaya bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Masuk ke dalam pembahasan ketiga. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi besar usaha pada percobaan yang telah dilakukan? Besarnya gaya, besarnya perpindahan yang ditempuh. 4. Bagaimana hubungan gaya dan usaha? Tuliskan rumus persamaannya. Untuk rumus usaha sendiri adalah W sama dengan F dikali S, yang mana W merupakan satuannya Joule, yang merupakan usaha, sementara F adalah gaya dengan satuan Newton. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir adalah, dari percobaan kedua, bagaimana hubungan antara usaha, energi kinetik, dan energi potensial? Jelaskan. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil mungkin sampai di sini. Dan mohon maaf jika presentasi kami ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Hasil pengamatan kami, maaf. Yang dimana soal nomor 1 sampai 3 akan dibacakan oleh saya. Soal nomor 4 sampai 6 akan dibacakan oleh Aulia Safitri. Dan terakhir soal nomor 7 sampai 9 dibacakan oleh Rumaisa Azhara. Terakhirnya lagi, kesimpulan akan dibacakan oleh Najwa Aura. Baik, pertama-tama saya akan membacakan soal nomor 1. Dengan massa 100 kg, dengan tinggi 2,0, dan jarak 1,5, kecepatan 0,51, energi potensialnya adalah 5.000 Joule. Energi kinetiknya 1.961 Joule. Yang kedua, dengan massa 150 kg, dengan tinggi 2,0, dengan jarak 1,5, kecepatan 0,53, energi potensial adalah 5.500 Joule. Energi kinetik 1.971. Soal nomor 3, dengan massa 200 kg, tinggi 2,0, jarak 1,5, kecepatan 0,55, energi potensialnya adalah 10.000 Joule. Energi kinetiknya 1.980 Joule. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Safitri. Nomor 4, dengan massa 100, tinggi 2,5, jarak 1,3, kecepatan 0,56, energi potensial 2.450, energi kinetik 1.963. Nomor 5, dengan massa 150, tinggi 2,5, jarak 1,7, kecepatan 0,58, energi potensial 3.675, energi kinetik 1.972. Nomor 6, dengan massa 200, tinggi 2,5, jarak 1,8, kecepatan 0,60, energi potensial 4.900,
energi kinetik 1982. Soal nomor 7, dengan massa 100, ketinggian 3 meter, jarak 1,25, kecepatan 0,57, energi potensial 3000, dan energi kinetiknya 1895. Nomor 8, dengan massa 150, ketinggian 3 meter, jarak 1,80, kecepatan 0,85, energi potensial 4500, dan energi kinetik 1924. Soal nomor 9, dengan massa 200, ketinggian 3 meter, jarak 1,23, kecepatan 0,90, energi potensial 6000, dan energi kinetik 1970. Lukisan grafik yang menggambarkan hubungan antara gaya dan usaha. Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika perpindahan yang dikenai gaya bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Analisis grafik hubungan antara gaya dan usaha. Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jika perpindahan yang dikenai gaya bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi besar usaha pada percobaan yang telah dilakukan? Besar gaya, besarnya perpindahan yang ditempuh. Bagaimana hubungan gaya dan usaha? Tuliskan rumus persamaannya. Untuk rumus usaha sendiri adalah W sama dengan F kali S, yang mana W merupakan satuannya Joule yang merupakan usaha. Sementara F adalah gaya dengan satuan Newton. Dari percobaan kedua, bagaimana hubungan antara usaha, energi kinetik, dan energi potensial? Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Kita lanjut. Ya, kita menjawab pertanyaan pemantik di awal ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang terjadi dengan mobil mogok saat didorong oleh 1 atau 2 orang? Apakah yang terjadi? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan. Saat kita mendorong mobil itu, 1 orang dengan kekuatan penuh, mungkin mobil akan sedikit bergerak, namun terasa berat. Jika 2 atau lebih orang, gaya yang akan sedikit berat, namun terasa berat. Biasanya 2 orang lebih besar sehingga lebih mudah bergeser. Iya. Perhatikan, saat kita mendorong mobil 1 orang, ya, dengan kekuatan penuh, kira-kira bagaimana? Mungkin mobil akan sedikit bergerak. Tapi kalau misalnya yang mendorong 2 orang atau lebih, bagaimana? Lebih mudah bergeser. Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang masih tetap diam. Mengapa demikian? Ya. Iya, benar. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Contohnya pada dinding. Kita mendorong dinding, kira-kira bergerak nggak dindingnya? Tidak, karena kalau tidak bergerak kita berarti tidak dikatakan tidak melakukan usaha. Kita lanjutkan. Untuk yang LKPD tadi, yang pertama tadi apa? Yang pertama menggambarkan hubungan antara gaya dan usaha, di mana jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Bila
perpindahan yang dikenai gaya bernilai besar kira-kira? Besar pula tidak? Besar pula. Lanjut yang kedua, hubungan antara gaya dan usaha. Bagaimana hubungan gaya dan usaha? Jika gaya yang diberikan pada sebuah benda bernilai besar, maka semakin besar pula. Tadi ya, perpindahannya juga dikenai gambar bernilai besar, berarti dia besar pula usaha yang dilakukan. Lanjut, yang ketiga, apa sajakah faktor yang mempengaruhi besar usaha? Yuk, faktor apa saja? Tadi ada faktor besarnya gaya. Faktor apa lagi? Iya, besarnya perpindahan yang ditempuh. Ada lagi? Tidak ada. Lanjut yang keempat. Bagaimana hubungan gaya dan usaha? Tuliskan berserta rumusnya ya. Di mana rumus usaha di sendiri yaitu apa? Rumus usaha? Iya, rumus usaha apa? W sama dengan F kali S. Nah, W merupakan satuannya apa? Satuannya Joule. Yang sementara F apa satuannya F? Newton. F dikatakan apa tadi? F gaya. Lanjut yang kelima. Dari percobaan kedua, bagaimana hubungan antara usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Di situ dikatakan, usaha merupakan perubahan energi. Apa usaha? Apa yang dimaksud usaha tadi? Perubahan energi Untuk membuat suatu benda. Yaitu apa? Perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Terus perubahan energi berupa energi apa? Energi? Lanjut energi? Mekanik, energi apa lagi? Potensial dan energi? Nah, perhatikan di sini. Apa hubungannya usaha dan energi kinetik? Nah, usaha kinetik berarti W sama dengan delta K. Apa? Delta K sama dengan setengah kali massa dikali dengan kecepatan 2 dibagi kecepatan 2 kuadrat dikurang dengan kecepatan 1 kuadrat. Itu pada energi kinetik. Terus energi potensial. Delta EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. 2 dikurang dengan ketinggian pertama. Ini hubungannya antara energi kinetik dan energi potensial. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kesimpulan yang kalian dapat dari materi atau pelajaran hari ini. Ya. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini adalah bagaimana kita sebagai siswa-siswi dapat mengetahui bahwa di setiap objek yang ada di sekitar kita menghasilkan energi. Yang pastinya adalah kita dapat mengetahui apa itu usaha, apa itu gaya, dan apa itu energi. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah saat mendorong meja sendirian, itu terasa berat, sedangkan saat mendorong meja berdua, terasa lebih ringan. Mengapa demikian? Yap, benar, karena gaya yang dihasilkan dua orang lebih besar daripada gaya yang dihasilkan oleh individu, sehingga dapat dengan mudah suatu objek mengalami perpindahan posisi. Baik, ini saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kesimpulannya hari ini. Jadi kalian telah mengetahui di mana usaha ada kaitannya dengan energi potensial dan energi kinetik. Nah, untuk selanjutnya, untuk pelajaran hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Atau sudah paham atau bagaimana? Ya, sudah paham. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita untuk merefleksikan diri, yaitu merefleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin maju untuk merefleksikan diri? Iya, Tia, silakan maju ke depan, Tia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan merefleksikan dalam pembelajaran hari ini. Satu, pencapaian yang kita dapat hari ini, kita lebih mengetahui tentang materi yang baru saja kita bahas.
terutama dari yang baru saja dijelaskan oleh Ibu yang berisi tentang bagaimana mengerjakan soal, praktikum, apa itu gaya, dan rumus-rumus yang baru saja kita pelajari. 2. Lesson lain yang kita pelajari tentunya lebih menguasai dan paham tentang materi hari ini dan lebih percaya diri saat melakukan presentasi. 3. Untuk kesulitan yang didapat mungkin tidak ada karena sebelum hadir di hari ini kita sudah mempelajari materi yang akan kita bahas nantinya. 4. Kebermanfaatan dari materi ini akan berguna jikalau suatu waktu kita mendapat soal yang sama, tentu kita sudah paham dan dapat mengerjakan soal tersebut. 5. Proses pembelajaran yang menarik itu dapat pada saat berdiskusi dengan teman seperti berbagi tugas dan saat mempresentasikan hasil yang sudah kita dapat bersama. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksi hari ini ya. Untuk selanjutnya, untuk mengambil penilaian kalian yaitu penilaian pengetahuan, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Dibaca betul-betul perintahnya, silakan kalian kerjakan masing-masing. Sebelum menutup mata pelajaran atau pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kira-kira sudah paham belum untuk pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang usaha. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan materi yang berbeda. Boleh ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berbagi temati mulai. Berdoa sampai. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan. Nah,